kami dari kelompok 5A dari kelas 3A Keperawatan. Hari ini kita akan membahas terkait inkontinensi urin dan juga fistula genitalia. Sekarang kita akan membahas terkait inkontinensi urin. Nah, berdasarkan ICS atau International Continence Society, inkontinensi urin adalah keluarnya urin tanpa disadari atau disengaja. Nah, penyebabnya itu ada beberapa, cukup banyak. Ini contoh dari penjelasan penyebabnya. Nah, kita dapat menggunakan mnemonic diapers untuk menentukan atau menganalisis, mengidentifikasi inkontinensi urin. Diapers yang pertama adalah D, itu adalah delirium atau kebingungan. Yang selanjutnya adalah infection atau infeksi, lalu dilanjut oleh atrophic urethritis atau vaginitis. Selanjutnya adalah P-nya adalah pharmaceutical atau farmakologi, dan selanjutnya adalah psychological disorder atau gangguan psikologis. Selanjutnya adalah E-nya adalah excessive urine output atau output urin berlebih, dan R-nya adalah restricted mobility atau keterbatasan bergerak. Selanjutnya yang terakhir adalah S-nya itu adalah stool infection atau tekanan dari feses, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis. Secara garis besar, inkontinensi urin itu terbagi kedua, yaitu akut dan juga kronik. Nah, untuk yang kronik seperti ini ada stres, ada bisa juga terjadi urge, ada juga overflow, mix, dan juga continuous atau berkelanjutan. Selanjutnya adalah untuk tanda dan gejala, itu mencakup pertama rembesan urin saat beraktivitas. Yang kedua, tidak dapat menahan diri saat ingin BAK, dan dilanjut oleh urin yang bocor tanpa tanda-tanda, dan juga mengompol saat tidur, tidak dapat mencapai toilet tepat waktu, dan juga urin bocor selama melakukan aktivitas seksual, dan juga tidak mampu mengosongkan kandung kemih secara full atau maksimal. Nah, untuk faktor resikonya sendiri, yang pertama secara umum adalah kelainan saluran kemih, usia, menopause, dan juga penyakit seperti diabetes mellitus dan juga obesitas. Nah, secara terperinci untuk wanita itu adalah kehamilan dan persalinan provaginam, dan juga ada prolaps organ panggul. Nah, sedangkan untuk pria itu adalah artritis dan juga prostatectomy. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sendiri itu yang pertama adalah urinalisis kultur urin, dan juga tes gula darah dan status diabetes. Ada juga uroflometri dan juga pemeriksaan radiologis seperti USG. Nah, selanjutnya adalah untuk terapi dan tata laksana, bisa dilihat di gambar di sini. Nah, itu dapat ada beberapa contohnya seperti mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, menggunakan pembalut atau popok, melakukan terapi farmakologis dan juga non farmakologis, serta melakukan terapi bedah atau operasi. Sekian inkontinensi urin. Selanjutnya kita akan membahas tentang fistula genitalia. Fistula diartikan sebagai saluran abnormal yang terbentuk antara dua lokasi organ. Fistula dapat terjadi pada organ manapun, namun pada wanita terdapat 3 jenis fistula yang paling sering terjadi, yakni fistula vesikovaginal, ureterovaginal, dan rektovaginal. Fistula dapat terbentuk antara organ dalam lain seperti usus besar yang disebut dengan fistula kolovaginal atau usus halus yang dikenal juga dengan fistula enterovaginal. Fistula pada bagian vagina paling sering disebabkan akibat proses persalinan yang lama. Namun terdapat penyebab lain, diantaranya yakni tindakan episiotomi atau tindakan menggunting bagian perineum saat proses persalinan. Lalu yang kedua ada kanker pada bagian panggul seperti kanker rahim atau kanker usus besar, atau infeksi usus seperti divertikulitis. Dan ada banyak faktor risiko dari fistula pada vagina. Yang pertama, wanita usia produktif. Yang kedua, riwayat persalinan lebih dari sekali, melakukan persalinan di rumah, persalinan lama, tidak melakukan kontrol kehamilan rutin selama hamil, dan faktor kultural yang mendorong terjadinya kehamilan dan pernikahan di bawah umur. Untuk gejala dari fistula pada area vagina antara lain adalah nyeri perut, keluar cairan vagina yang berbau tidak sedap, terdapat gas nanah atau feses yang keluar dari vagina, mual, muntah, diare, dispareunia atau nyeri saat berhubungan seksual, dan infeksi saluran kemih yang berulang. Untuk beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan X-ray pada panggul, CT scan yang menggunakan cairan, dan MRI. Dan untuk pengobatan fistula pada vagina bergantung dengan penyebab dari fistula itu tersebut. Tata laksana dapat berupa pengobatan seperti pemberian antibiotik dan obat anti nyeri atau tindakan pembedahan. Begitu teman-teman. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa.